Gonjang ganjing pendaftaran pilkada udah kelar. Nama-nama keren sudah daftar ke KPU. Ayo kita kepoin bareng jagoan pilkada part 2. Di part sebelumnya banyak nama yang udah kita sebutin, tapi ternyata banyak juga yang buyar alias nggak jadi tarung di pilkada kali ini. Ini kurang lancar, mulus, ngolah-ngolah lobby-lobbynya nih. Yang bakal kita bahas di episode kali ini, Pilgub dan segala dinamikanya, pokoknya semua yang ada di FYP kita bahas. Oke, mulai dari Sumatera Utara. Yang perlu kita highlight nih, ada dua paslon yang akhirnya mendaftar, yaitu Bang Bobi Nasution dengan Haji Surya versus Gubsu Petahana Bang Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Ayo kita bedah. Pasangan Bobi dan Surya diusung oleh 8 partai, PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PSI, Demokrat, dan P3. Bang Bobi adalah kader Gerindra yang latar belakangnya wali kota Medan di periode ini. Nah, kalau Pak Haji Surya, beliau adalah kader Golkar yang udah banyak banget pengalamannya di perpolitikan Sumatera Utara. Anggota DPRD Asahan, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Asahan, Ketua DPRD Batubara, Wakil Bupati Asahan, dan sampai sekarang menjabat sebagai Bupati Asahan. Ini banyak banget ya, basisnya di daerah situ bisa dibilang kuat berarti. Karena udah berkali-kali menang di sana, bertahun-tahun memimpin di sana. Nah, gimana lawannya? Bang Edi dan Hasan Basri. Sebenarnya jadi rada keinget sih, waktu bahas paslon di Sumut ini. Bang Edi pernah bilang, jangankan lawan menantu presiden, mantu malaikat kalau boleh kita lawan. Aduh, ini kejadian kan bang, gak boleh loh, ini gak oke loh, omon-omon rada tinggi begitu. Oke, balik bahas lagi ya kita. Pasangan ini diusung PDIP, Buruh, Gelora, Hanura, PKN, dan Umat. Kalau bisa dibilang ini pasangan banteng merah guys, full strategi siap tempur PDIP. Pasangan ini diisi oleh dua kader PDIP. Bang Edi punya pengalaman banyak di militer dan beliau seperti yang gue sampaikan sebelumnya adalah petahana Gubsu aka Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan Bang Hasan Basri adalah seorang tenaga ahli di Kementerian Agama dan juga sempat menjabat sebagai Kepala Satkornas Banser alias Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna. Wow, ini keren banget deh pengalamannya. By the way, gue cocok gak sih kalau militer-militer gitu? Boleh gak? Kan badan gue ini gak cocok ya? Gak boleh, konten aja ya? Ya udahlah, ini gue backnya memang konten aja deh. balik lagi, jadi jagoan kalian di Sumatera Utara yang mana nih? Bang Bobi dan Pak Surya atau Bang Edi dan Bang Hasan? Tulis di kolom komen. Geser ke Sumatera Barat. Tapi sebelum kita bahas, kalian sadar gak sih? Baru satu daerah aja dinamikanya udah banyak banget. Koalisinya beda banget situasinya sama Pilpres kemarin. Ada Kim, Koalisi Indonesia Maju, ada Kim Plus, ada juga yang bagian dari Kim. Tapi koalisinya mayoritas sama non-Kim, macam-macam deh pokoknya. Jadi belajar juga kita bahwa koalisi partai politik di negara demokrasi seperti kita sangat fleksibel dan sesuai kebutuhan di momen tersebut. Betul nggak menurut kalian? Balik lagi ke Sumbar, pilkada gubernur dan wakil gubernurnya seru juga nih. Ada Buya Mahyeldi Ansyarullah, sang petahana gubernur Sumbar berpasangan dengan Uda Fasko Rusemi, ketua DPP Gerindra yang juga adalah staf khusus wakil ketua DPR RI. Ini menarik kan, Buya gubernur dari PKS, Uda Fasko dari Gerindra. Berdasarkan IG KPU Sumbar, partai pengusulnya ini, pasangan ini nih, ada PKS, Gerindra, ditambah Demokrat, PBB, dan Perindo. Artinya apa? Ada partai 01, 02, 03 lengkap pol. Lawannya siapa?
Nah ini ada Uda Epyardi Asda dan Ekos Albar sebagai Cagup dan Cawagup. Background juga gak kaleng-kaleng, Pak Epyardi Asda adalah Bupati Kabupaten Solok yang sebelumnya sudah menjabat 3 periode di DPR RI. Sedangkan Ekos Albar adalah seorang petahana wakil wali kota Padang yang juga sudah memiliki banyak pengalaman bertarung baik di legislatif maupun eksekutif. Nah kalau paslon ini kedua-duanya kader PAN nih. Ini PAN top juga berarti di Sumbar ya. Pengusulnya ada Golkar, Nasdem, PDIP, Gelora, Buruh, dan Partai Amanat Nasional tentunya. Apakah ini akan jadi pertarungan sengit? Kita pantengin terus. Geser ke Pulau Jawa. Ada Banten, DKJ, Jabar, Jateng, Jatim. Ini asli, ini perang bintang semua. Di Banten ada 2 kekuatan besar yang head to head, Bang Andra Soni dan Pak Ahmad Dimyati Natakusuma versus Ibu Ayrin Rahmidiani tandem bareng Bang Ade Sumardi. Ini kota bongkar ya. Bang Andra Soni memiliki background sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Beliau juga adalah ketua Gerindra Banten. Pendamping Bang Andra Soni, Pak Ahmad Dimyati Natakusuma. Well, di Banten pasti udah tidak asing sama nama ini. Beliau punya background 2 periode sebagai Bupati Pandeglang, 3 periode anggota DPR, bahkan sempat menjadi wakil ketua MPR. Ini udah panjang banget perjalanan kader PKS nih. Top. Koalisinya gemuk nih Banten untuk pasangan yang ini. Ada Nasdem, PKS, PAN, PKB, Gerindra, P3, Demokrat, Garuda, dan PSI. Ini gokil, gede banget koalisinya nih. Kita geser ke paslon yang satunya, Ibu Ayrin dan Bang Ade. Beberapa waktu lalu terdengar desas-desus kalau paslon ini hampir tidak jadi bertarung. Syukurlah pasangan ini akhirnya bisa mendaftar ke KPU. Coba kita bedah. Ibu Ayrin adalah wali kota Tangsel pertama dan menjabat hingga 2 periode serta di pemilu kemarin mendapat suara terbanyak di Dapil Banten 3. Sedangkan Bang Ade adalah ketua PDIP Banten dan sempat menjabat sebagai wakil Bupati Lebak. Nah ini menarik nih, kemarin banyak banget yang ngomongin Ibu Ayrin adalah kader Golkar. Tapi yang mengusulkannya pertama kali untuk jadi gubernur adalah PDIP. Bahkan langsung kasih pasangannya pula. Baru deh ketum Golkar gak lama langsung memberikan rekom juga ke Ibu Ayrin. Ayo, kalau situasinya kayak gitu kenapa ya sebabnya? Partai pengusul untuk paslon ini ada Golkar, PDIP, PKN, Buruh, PBB, Gelora, dan Umat. Cocok gak menurut kalian? Apakah akan jadi pertarungan sengit seperti di Sumatera? Kita geser lagi ya, sekarang ke daerah yang selalu jadi bahasan semua orang. DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Kenapa sih Pilkada Jakarta selalu jadi sorotan? Ya jelas, Jakarta itu ibarat miniatur Indonesia. Apa yang terjadi di sini bisa banget mempengaruhi seluruh negeri. Makanya siapa yang jadi gubernur sini penting banget. Gubernur Jakarta bukan cuma ngurus macet atau banjir, tapi juga harus bisa ngatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan hal sosial kayak toleransi antar umat beragama yang masih banyak banget PR-nya. Nah, calonnya nggak akurat seperti episode kita sebelumnya. Ada yang nggak jadi tarung nih. Dan di luar ekspektasi gua sebenarnya dan banyak orang di luar sana, Pak Anies nggak jadi tarung guys. Petahana yang notabene udah punya jaringan kuat di Jakarta gak jadi bertarung. Inilah kalau kata senior kurang nih lobby-lobbynya gak masuk barang ini. Baiknya Pak Anies mungkin masuk partai atau bikin partai sendiri kali ya Pak. Biar gak kejadian lagi nih hal seperti ini. Paslon kita di DKJ ada 3 nih. Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, Dharma Pongrekun, dan Kun Wardana. Nah ini 2 paslon usulan parpol, 1 paslon itu independen. Bang RK dan Pak Suswono ini juga gambaran bagaimana koalisi di pilkada ini sangat dinamis. Bang RK itu dari Golkar, Pak Suswono PKS, pengusulnya PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, Gelora, PKS, PKN, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, P3. Ini kok banyak banget ya? Ini 14 partai gemuk banget loh koalisinya. Untuk background sama-sama semua udah tahu lah. Bang RK adalah mantan wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat.
Seorang arsitek ulung juga yang karya pembangunannya sudah banyak bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. By the way, kampusku dulu, Untar, itu Pak RK juga loh yang bangun. Dan Pak Suswono, salah seorang pendiri PKS, pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian dan anggota DPR. Kira-kira kebijakan apa ya yang akan dibawa soal pertanian di Jakarta? Pak Pramono Anung, tandem sama Sidul, a.k.a. Bang Rano Karno. Ini pasangan gokil juga seperti di Sumut. Ini PDIP versus everybody. Partai pengusulnya ada dua, yaitu PDIP dan Hanura. Gokil kan? Ini solid nih. Kedua partai ini selalu barengan di setiap daerah. Pak Pramono saat ini adalah sekretaris kabinet di pemerintahan Presiden Jokowi. Sempat menjabat sebagai anggota DPR dan wakil ketua DPR periode 2009 sampai 2014. Kalau Bang Rano tentunya udah gak asing lagi di mata masyarakat Jakarta. Seniman senior di Indonesia, mantan wakil gubernur dan gubernur Banten yang sekarang juga menjabat di DPR RI. Balik lagi, keduanya adalah kader PDIP. Nah, dengan pengalaman yang begitu hebat, apa ekspektasi kalian terhadap paslon ini? Coba tulis di kolom komen. Dan paslon terakhir ini adalah paslon independen yang kemarin viral di mana-mana karena banyak pengaduan masyarakat soal KTP mereka yang digunain diduga tanpa izin. Ini untung banget loh KTP gue gak dipakai, kalau enggak udah ngomong juga gue nih. Ceritanya nih, netizen banyak yang posting di X, IG, TikTok kalau mereka gak pernah diminta dukungan. Bahkan ada yang bilang kenal juga enggak sama paslon ini. Tapi nama dan nick mereka dicatutin sebagai salah satu pendukung paslon ini. Dipanggil berkali-kali ke Bawaslu katanya gak datang. Di akhir dinyatakan aman dan tidak menyalahgunakan apapun. Ini gimana sih maksudnya? Oke. Daripada gue semakin jauh, kita bahas background paslon ini aja ya. Bapak Dharma Pongrekun adalah seorang purnawirawan Polri dan menjabat pengriset yang jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah analis kebijakan utama di Lemdiklat Polri. Sedangkan Kun Wardana adalah seorang dosen yang pernah menjabat sebagai Sekjen PDK atau Partai Demokrasi Kebangsaan dan sekarang adalah kader Partai Amanat Nasional. Ini menarik juga, PAN nggak berminat usung kadernya sendiri apa? Kan udah pernah nyalek dari PAN tuh. Dengan kontroversi yang ada, ya gue berharap yang baik-baik deh untuk pasangan ini. Kira-kira ada pendukung paslon ini yang lagi nonton? Coba komen-komen di bawah. Oke, ini kayaknya udah berapa lama ya? Kepanjangan gak sih? Kita bagi ke part selanjutnya aja kali ya. Boleh ya. Ini kan masih ada Jawa Barat dengan 4 paslonnya, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan 3 serikaninya, belum Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Ini kita setuju di part selanjutnya aja kali ya. Intinya semoga di episode kali ini kekepoan teman-teman terjawab tentang background paslon-paslon yang bertanding di beberapa daerah di Indonesia. Gue masih nunggu sih kebijakan apa yang bakal mereka suguhin selama kampanye. Terutama nih yang pro sama anak-anak muda kayak kita. Dan untuk para paslon yang semoga nonton video ini, semoga juga mau mampir ke UMKM Super Mikro ini, kita ngobrol dan bedah banyak hal Bapak Ibu. Terutama bahas kepentingan anak-anak muda di daerah terkait. Pak, Bu, percaya deh, kita yang muda-muda punya banyak ide loh. Kira-kira topik apa lagi yang asik untuk kita kepoin selain pilkada? Coba tulis di kolom komen karena gua pasti kepo juga. Bye.